saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama. Era, aku tuh mau curhat. Lama banget loh kita gak ketemu, jadinya aku gak bisa curhat. Sorry, ya you know lah. Iya, paling sibuk. Gini-gini kita tuh juga perlu cute time loh, Ra. Bilang aja kangen. Dih, ya iya sih, kok tahu? Ya kan harapanmu gak bisa membohongiku. Iya. Sebenarnya I just want to share my story aja sih. Apa sih apa? Ya, you know, basically relationship tuh nggak melulu yang kayak gitu-gitu aja kan. Look so fine, so good. Padahal di dalamnya tuh banyak banget problemnya. Nah, jujur aku tuh pengen banget gitu loh, bisa ngebangun hubungan yang dewasa, which is kita saling ngalah, nggak terlalu go publish, kemudian kita nggak terlalu ngekang satu sama lain, apalagi sampai jadi toxic relationship. So, Ya, tapi kayak susah banget gitu gak sih? Cari someone yang kayak gitu. banget. Apalagi cari someone yang ngertiin kesibukan kita. Because kan masih banyak ya yang pengen kayak 24/7 calling-calling, chat, apalagi sampai sleep call dan lain-lain. Nah, itu tuh yang bikin aku makin yakin kalau aku tuh bener-bener pengen punya hubungan yang dewasa gitu, yang ditunjukin sesuai sama love language aku. Emang apa sih love language kamu? Act of service sih yang paling bikin aku terkesan banget. Yang kayak siap pelayani terus diam-diam kasih perhatian gitu gak sih? Iya, bener banget. Coba kasih satu contohnya. Aku tuh pernah ya, Ra. Eh, Waktu itu mau diboncengin gitu sama dia. Terus dibukain footstepnya. Padahal aku tuh nggak bilang, aku nggak nyuruh dia. Dan dia ngelakuin hal itu tuh dengan muka yang datar-datar aja gitu loh. Itu tuh bikin aku melting banget, kayak you so care for me gitu loh, Ra. Kayak tiba-tiba kayak gitu gak sih? Iya, bener banget tuh. Ya ampun, Ra. Aduh, keasikan ngobrol sampai lupa nyapa penonton loh kita. Iya ya. Kembali lagi di sini di Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Galuh Ayu. Hai juga, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana, Ra? Alhamdulillah cukup baik ya, dan sedang bersenang hati karena akhirnya bisa nge-podcast bareng kamu di sini. Wah, terima kasih ya. Tentunya sebuah kehormatan juga buat aku karena udah diundang buat ngadirin podcast di sini bareng kamu, Ra. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya loh, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang malah tinggal. Kok Rara malah di sini sih? Bercanda. Nah, Galuh, perkenalan dulu ya, biar kita lebih enak nanti ngobrolnya. Oke, hai semuanya. Kenalin, nama aku Galuh Ayu Sasmita. Di sekolah aku biasa dipanggil Galuh dan aku berasal dari kelas 12 bahasa. Dan aku, Arbania Rara Maulidia, di sekolah aku biasa dipanggil Rara, dan aku dari kelas 12 bahasa. Kita dari SMA Negeri 1 Kandangan. By the way loh, bahasa Inggris kamu lumayan keren juga ya. Belajar dari mana sih emangnya? Oh ya, thank you. Aku sih belajar dari YouTube ya. Banyak kok konten-konten mengenai basic English di sana. Ya lumayan lah, bisa buat belajar dikit-dikit gitu. Keren ya, dari YouTube bisa upgrade kemampuan berbahasa Inggris. Iya, banyak banget kok, Ra, anak-anak zaman sekarang yang udah pada upgrade bahasa. Apalagi mereka tuh aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadinya tuh mereka jadi kayak makan jago gitu loh. Contohnya tuh dialog Jaksel. Perpaduan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya itu loh, yang bikin ngomongnya mereka jadi lebih keren. Wah,
kita emang harus di-upgrade ya setiap waktu biar kita itu nggak stuck di situ-situ aja. Iya bener. Dan aku juga udah sering banget loh Ra, ngedengerin obrolan semacam ini bahkan di sekolah kita sendiri. Nah, hal ini tuh membuktikan kalau media sosial berkembang dengan pesatnya sehingga bisa mempengaruhi banyak orang dimanapun orang itu berada. Dan tanpa disadari nih Ra, hal itu juga udah bisa dianggap sebagai pembelajaran loh. Iya ya, pembelajaran yang cukup mudah dan efektif tentunya. Iya. Karena kita bisa mendapatkan semua itu hanya dengan smartphone yang kita punya dan kuota internet aja. Iya bener banget guys. Jadi cukup buka YouTube aja nih, kita udah bisa tahu perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Bener-bener. Kalau dilihat-lihat tuh, gak cuman hanya bahasa ya, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari media-media yang ada di smartphone kita. Kayak tutorial berhijab, lalu make up, memasak, dan lain-lain. Nah ini nih loh, yang bisa membuat para calon-calon istri biar bisa jadi lebih oke gitu. Wah, iya ya, aku juga baru sadar loh. Wah, kalau kayak gini sih nggak bakalan ada yang namanya cewek nggak bisa jadi calon istri idaman. Bener. Semuanya udah ada di YouTube gitu. Bener. Dan tambahan lagi loh, buat yang mau belajar bahasa Korea, bisa tuh pakai effort sering-sering nonton drakor. Lalu buat yang pengen belajar desain grafis, bisa cari tutorial di YouTube, TikTok, Instagram, dan sejenisnya. Dan intinya di sini adalah ketika kita masih punya keinginan atau niat untuk belajar, kita bisa belajar kapan aja dan di mana aja dengan media internet. Iya benar. Jadi bisa disimpulkan ya Ra, kalau sekolah digital itu nggak melulu tentang harus memakai proyektor dan widescreen di kelas ya. Sekolah digital juga nggak harus terus-menerus menggunakan platform Google Classroom dan yang lainnya. Semua media yang memudahkan kita untuk akses pembelajaran juga bisa disebut sebagai media sekolah digital, gitu kan Ra? Iya bener, jadi kita bisa belajar dan mengajar di mana aja dan kapan aja. Nah, kenapa aku bilang mengajar juga? Karena yang menyediakan konten-konten pembelajaran di media sosial itu bisa disebut sebagai guru loh. Oh gitu ya, iya juga sih Iya, benar-benar. dan aku di sini nggak bilang kalau kita nggak perlu guru di sekolah ya. Iya. Tapi pada intinya yang terpenting di sini, poin pentingnya di sini adalah ketika kita bisa belajar di mana aja dan kapan aja hanya dengan melalui media internet. Iya ya, tentu ya. Peran guru di sekolah juga sama pentingnya ya untuk perkembangan sosial siswa, di mana siswa itu jadi bisa lebih berkomunikasi dan berdiskusi di lingkungan sekolah. Tentunya juga untuk melatih mental siswa dari aspek manapun gitu. Iya ya. Dan menurut kamu apa sih manfaat dari sekolah digital ini? Oke, kalau ngomongin soal manfaatnya, tentunya nggak cuma satu atau dua aja ya, Ra. Tapi yang sangat aku perhatikan adalah sekolah digital ini tuh nggak dibatasin sama umur. Semua orang yang punya jaringan internetnya bisa belajar. Seumuran bapakku aja nih ya, Ra, masih bisa belajar mengenai ilmu yang mungkin belum beliau ketahui. Hanya bermodalkan smartphone dan kuota internetnya aja. Berarti nggak cuman anak-anak aja yang bisa dianggap sekolah. Yap, bener banget. Semua orang yang belajar dimanapun orang itu berada dan apapun medianya bisa dianggap sekolah juga. Wah, keren banget. Kita udah ngobrol lumayan panjang loh. Tapi sedangkan waktunya ini sempit. Ya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi lain waktu ya. Ya, padahal kita masih asik-asiknya ngobrol nih Iya, ya. sebenarnya masih pengen terus tapi ya udahlah ya. Oke. Mungkin kamu bisa kasih closing statement dulu buat kita sebelum ditutup. Oke, kalau dari aku buat teman-teman semuanya, teman-teman jangan lupa buka YouTube, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Lalu jadikan media-media tersebut sebagai guru terbaik kalian. Aku tahu mungkin sisi negatifnya memang banyak, tapi ingat sisi positifnya jauh lebih banyak. Nah ini nih, kita harus pinter-pinter untuk mengambil sisi positif dari adanya media sosial. Iya, benar banget. Nah mungkin cukup itu dari kami, semoga bermanfaat untuk yang lagi nonton channel ini. Nah udah dulu ya. Salam manis dari kami, aku Rara. Aku Galuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.